Assalamualaikum guys, welcome back to my channel. Aku mau berbagi pengalaman bikin visa pendamping F3 Korea Selatan buatku sama anakku yang masih umur 3 tahun. Itu udah aku tulis syarat dari Cafe Aceh, dokumen umumnya ada paspor, pas foto, form visa, dan lain-lainnya. Terus juga dokumen persyaratannya ada surat garansi, surat undangan, dan lain-lain. Nanti aku jelasin satu-satu ya. Habis itu karena aku pakai agen, jadinya mereka ada dokumen tambahannya. Ada pas foto, surat sponsor, melampirkan bukti kekayaan. Yang pertama mau aku jelasin syarat dari Cafe Aceh, dokumen umumnya. Yang pertama ada paspor. Paspor ini dikasihin yang asli ya guys ya, jangan yang fotokopi apalagi yang palsu. Itu ada 3 soalnya pasporku yang bukan e-paspor aku kasihin juga. Lanjut, ada pas foto. Pas foto ini backgroundnya putih, butuhnya 2 lembar buat formulir visa sama formulir TB. Tapi buat cadangan ngeprint yang banyak juga buat ARC di Korea nanti. Yang ketiga ada formulir visa. Itu aku kasih contoh aja punya anak aku. Isinya sama sih, cuma bedanya di relationship to the applicant. Kalau di anakku ngisinya parent, terus kalau di aku ngisinya spouse. Kalau misalnya kurang jelas, boleh ditanyain di kolom komentar aja ya. Terus nanti tanda tangannya itu aku yang tanda tangan kalau punya anak aku, terus aku kasih dalam kurung parent, udah gitu doang. Yang keempat sama kelima ada fotokopi kakak, akte, buku nikah sama KTP. Ini dikasihin yang fotokopinya aja dan gak perlu ditranslate. Yang keenam ada surat bebas TB buat aku sama surat keterangan sehat buat anak. Nah ini pagi-pagi kita udah nyampe di Sarjito karena belum buka pendaftarannya, jadi kita nunggu dulu di depan nih, instalasi rawat jalan ini. Ini juga medical check up-nya ada di instalasi rawat jalan di lantai 4. Oke, habis itu kita daftar buat anak. Karena dia nggak perlu cek TB, boleh diganti sama surat keterangan sehat aja. Sebenarnya bisa sih cek TB, cuma aku lebih pilih yang murah aja karena cek TB 500 sampai 600-an, terus kalau cek kesehatan biasa ini cuma 75.000. Habis itu ke medical check up. Jangan lupa kalau datang ke rumah sakitnya tanya dulu prosedurnya cek TB, soalnya kok di Sarjito jadinya 3 hari guys, lama banget, jadi aku mondar-mandir 3 kali kesini. Oke, itu udah jadi kayak gitu contohnya, tetap diisi ya punya anak. Terus itu surat keterangan kesehatannya pakai bahasa Inggris. Terus ini punya aku diisi juga, sama surat-surat cek TB-nya yang asli aku kasihin semua ke Cafe Aceh. Itu ada tadi ada 1, 2, 3, udah itu aja. Lanjut, syarat dari Cafe Aceh, dokumen persyaratannya. Oke, yang pertama ada surat garansi. Itu udah aku kasih contoh gimana ngisinya. Terus yang tanda tangan suamiku atau spouse yang udah tinggal di Korea. Yang kedua ada surat undangan. Surat undangan ini yang bikin spouse atau suami yang udah tinggal di Korea terus ditandatanganin sama dia. Yang ketiga ada fotokopi visa Korea dan atau ARC. ARC-nya ini di-scan sama suamiku di sana terus dikasihin ke aku, baru aku print di sini. Yang keempat ada rekening koran. Rekening koran ini yang ada di Korea punya suami sama punya aku yang ada di Indonesia 3 bulan terakhir.
Dan waktu aku bikin ini nggak ada minimal saldo rekening. Dan aku takut banget nggak diterima soalnya kan aku bukan sultan ya guys ya, bukan sultan Andara. Tapi alhamdulillahnya diterima juga. Lanjut, ada surat admission, beasiswa, sama bukti sewa rumah. Oke, kayak gitu contohnya surat admission, beasiswa, bukti sewa rumah, aku kasihin semua. Yang terakhir, syarat dari agen Dwi Daya Tour. Yang pertama ada pas foto 4x6 2 lembar. Ini sebenarnya dikembaliin lagi sama agennya. Terus surat sponsor itu juga dari mamahku, soalnya si agen minta slip gaji dari suami karena suamiku nggak ada, jadinya boleh diganti sama orang tua yang punya bukti kekayaan lah, kayak contohnya surat tanah, surat rumah, surat kendaraan gitulah. Terus yang terakhir ada fotokopi paspor. Ini sebenarnya nggak tahu dipakai atau enggak, cuma nggak dikembaliin sih sama agennya. Yang dikembaliin itu cuma foto doang, yang pas foto tadi. Yang lainnya aku nggak tahu itu dipakai atau enggak. Yang penting mereka minta, yaudah aku penuhin aja. Akhirnya setelah mondar-mandir kesana kemari mencari alamat palsu, kekumpul juga nih semua dokumen-dokumennya, udah siap kirim ke agennya. Aku pisah-pisahin ini dokumennya, punya anak aku sendiri, punya aku sendiri. Udah siap kirim ke Dwi Daya Tour, tuh nomor HP-nya, alamatnya di BSD. Aku kirim tanggal 28 Juni dan sampai ke agennya tanggal 30 Juni. Oktober lalu, aku tunggu-tunggu kabar dari mereka, udah dimasukin belum ke Cafe AC-nya, taunya baru dimasukin tanggal 5 Juli. Habis itu keluarnya tanggal 13, tapi ternyata tanggal 12 sudah keluar, bisa dicek di webnya. Terus sama agennya baru dikirim ke aku paspor sama visanya tanggal 20. Udah nyampe akhirnya di rumah. Saatnya kita unboxing yang ditunggu-tunggu. Buat yang buru-buru, mending gak usah pakai agen, bisa ngurus sendiri dan itu gampang banget. Oke, selamat mencoba. Terima kasih udah nonton.